Video ini tidak bermaksud untuk mengubah ajaran agama apapun. Disampaikan dalam video ini sebagai perenungan pribadi yang lahir dari pengalaman hidup, rasa kejawen, dan tafsir simbol-simbol dalam budaya leluhur. Semoga bisa jadi bahan renungan bersama kita, bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk memperluas wawasan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sugeng rawuh untuk panjenengan sedaya, dan terima kasih sudah mampir di video ini. Saya ingin mengajak panjenengan untuk merenung sejenak tentang sesuatu yang mungkin sudah sering panjenengan dengar, tetapi barangkali belum pernah panjenengan dengar dan renungkan secara mendalam. Kiamat, sebelum kata yang menggetarkan itu, ini adalah momen paling menentukan dalam sejarah semesta. Kita dan tahu ketika alam dihancurkan, manusia akan dimatikan, dan seluruh umat dikumpulkan untuk diadili. Tetapi kali ini saya ingin melihatnya dari sisi sudut pandang yang lain. Bukan untuk menolak kebenaran, tidak, tetapi untuk menambah makna. Saya tumbuh sebagai seorang Muslim dan saya juga orang Jawa. Dua identitas ini tidak pernah saya pertentangkan. Justru saya merasa keduanya bisa saling menguatkan. Di dalam ajaran Islam, kita tahu bahwa salah satu tanda besar kiamat adalah ketika matahari sudah mulai terbit dari barat. Nah, tanda itu sering dipahami secara literal bahwa nanti bumi akan berputar terbalik dan matahari akan muncul dari arah yang tidak semestinya seperti biasa. Tetapi saya ingin bertanya, apakah itu harus dipahami secara fisik? Bagaimana jika yang dimaksud adalah simbolik? Di dalam budaya Jawa, matahari sering dimaknai sebagai cahaya, panguripan, serta pepadang. Matahari adalah lambang ilmuwan, kawicaksanan, pemberi kehidupan, dan penerang batin. Kalau selama itu ilmu datang dari timur, maksudnya dari Timur Tengah, pusat agama Islam, lalu muncul cahaya dari barat. Apakah itu tidak bisa dimaknai sebagai datangnya pencerahan dari arah yang selama ini dianggap asing? Saya tidak sedang menyanjung barat. Tapi mari kita jujur, ilmu psikologis, filsafat eksistensial, pendekatan spiritual, non-formal, banyak diantaranya datang dari arah barat. Dan meskipun bukan bagian dari syariat, banyak dari ilmu itu yang membantu manusia menemukan dirinya kembali. Dalam filsafat Jawa, arah bukan hanya petunjuk, bukan hanya sebagai petunjuk mata angin, tetapi juga simbol dari gerak batin. Timur itu adalah asal cahaya, barat adalah tempat cahaya tenggelam dan kembali kepada asal. Utara adalah arah nalar, selatan adalah arah rasa. Maka ketika matahari terbit dari barat, saya mulai berpikir, mungkinkah ini adalah simbol bahwa pencerahan baru akan datang dari arah selama ini tidak disangka-sangka. Bukan dari tempat yang kita anggap suci, tetapi dari arah yang dulu kita remehkan. Saya membayangkan itu seperti orang yang tiba-tiba mendapatkan hadiah lewat jalan yang tak lazim. Ada yang tersadar setelah baca buku psikologis, ada yang sudah bangkit setelah belajar meditasi, ada juga yang menemukan Tuhan bukan dari mimbar, tetapi dari pengalaman batin di alam. Bukankah itu juga bentuk matahari yang terbit dari barat? Tetapi tentu tidak semua orang siap menerima pemahaman seperti ini. Saya pun dulu tidak langsung bisa. Saya sempat kaget, sempat marah, bahkan takut dicap sesat. Tetapi leluhur kita orang Jawa zaman dahulu selalu punya wejangan yang membuat saya tenang. Wani ngalah iku luhur wekasane, yang artinya berani mengalah akan berakhir dengan sebuah kemuliaan. Ngerti sakdurunge ngerusak, rumangsa sakdurunge ngerasani, paham sebelum menyalahkan, sadar sebelum menuduh. Itulah sebabnya saya percaya tafsir harus datang dari rasa, bukan hanya dari naskah.
Tadi saya sudah membahas tentang simbol matahari terbit dari barat yang saya pahami sebagai datangnya pemahaman baru. Mungkin dari arah yang tak lazim, tapi tetap memberi terang. Sekarang mari kita bicara tentang simbol berikutnya, yaitu adalah alam akan hancur. Kalau kita baca secara literal ini terdengar sangat-sangat menakutkan. Langit terbelah, bumi meledak, lautan meluap, gunung-gunung runtuh. Tetapi mari sejenak kita tafsirkan lewat rasa. Dalam filsafat Jawa, alam bukan hanya banyulan lemah, bukan sekedar gunung, sungai dan langit. Alam itu juga berarti tatanan apung, tatanan batin, tatanan sosial, serta tatanan nilai. Jadi ketika dikatakan bahwa alam akan hancur, bisa juga dimaknai sebagai runtuhnya sistem, kacau balaunya nilai, amburadulnya tata krama. Leluhur kita menyebutnya zaman edan. Zaman edan wong apik disingkirke, sing licik munggah takhta, sing jujur dicekel, sing mimil dipuja. Dan jujur saja, apakah bukan itu yang kita lihat hari ini? Coba sejenak kita lihat flashback. Orang yang berkata jujur malah dibilang nyinyir, orang yang lembut dianggap lemah, serta yang sopan ditertawakan, yang kasar malah viral dan dieluk-elukan. Bukankah ini bentuk lain dari kiamat sosial dan moral? Saya tidak ingin menakut-nakuti di sini, tapi saya ingin mengajak kita semuanya. Kiamat tidak harus menunggu langit terbelah. Dia bisa dimulai dari rusaknya nurani kita. Dalam budaya Jawa ada satu wejangan kuno banget. Kabeh iku bakal bali marang sangkan paraning dumadi. Artinya apa? Semua akan kembali ke asal dan tujuan penciptaan. Maka kehancuran bukanlah akhir, tapi pintu masuk untuk kembali pulang. Sebab kadang manusia harus hancur dulu untuk sadar, harus jatuh dulu untuk belajar merendah. Dan ini membawa saya pada simbol besar berikutnya, yaitu semua manusia akan mati. Saya ingin bertanya kepada panjenengan semua, kepada kita semua, apa yang paling mengerikan dari kematian? Bagi saya, yang paling menakutkan bukanlah detak jantung yang berhenti, tetapi saat manusia merasa hidup, tapi jiwanya telah mati. Banyak yang bernafas tapi tidak lagi peduli. Banyak yang bicara tetapi tidak lagi punya empati. Banyak yang merasa suci tetapi hatinya penuh kebencian. Urip nanging ora urip. Hidup tapi tidak hidup. Nah, mungkin yang dimaksud kematian manusia di hari kiamat adalah matinya kesombongan, kebodohan, dan kepalsuan. Lalu setelah mati semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar ini menurut ajaran Islam adalah tempat pengadilan. Tetapi dalam tafsir Rasa Jawa, saya ingin mengartikan ini begitu. Padang artinya lapangan terbuka. Mahsyar bisa dimaknai sebagai mahsyar besar dan sadar. Artinya apa? Artinya manusia akan dikumpulkan dalam kesadaran yang besar. Semacam titik balik di mana kita semua mulai belajar dari nol, dari awal. Kembali membaca wejangan, kembali menyimak serat-serat leluhur, kembali bertanya apa sebenarnya tujuan hidup ini. Saya membayangkan padang mahsyar. Padang mahsyar dalam versi Jawa itu seperti saat anak muda kembali membaca serat Widotomo, ketika orang tua mengajarkan anaknya tembang mocopat, dan ketika kita semua mulai merenung di bawah pohon rindang, lalu bertanya pada hati, wis bener durung toh uripku iki? Disinilah letak kebangkitan yang sejati, bukan hanya bangkit dari kubur, tetapi bangkit dari kemalasan berpikir,
bangkit dari ketergantungan pada simbol-simbol dan mulai mencari makna yang sejati. Sembah rogo, sembah cipto, sembah jiwa, lan sembah rasa. Dari keempat bentuk sembahyang menurut Serat Widotomo, itulah jalan hidup yang ditempuh orang Jawa zaman dahulu. Bukan hanya menyembah lewat laku lahiriah, tetapi juga dengan pikiran, hati, dan rasa. Dan kalau boleh saya simpulkan sejauh ini, mungkin kiamat bukan tentang kehancuran fisik semata, tetapi tentang hancurnya kebodohan dan lahirnya kesadaran tentang selesainya era simbol dan mulainya era makna. Lalu kalau semua itu benar, bahwa matahari dari barat adalah simbol pencerahan baru, bahwa alam hancur adalah runtuhnya sistem nilai, dan bahwa padang mahsyar adalah kebangkitan kesadaran, maka saya ingin mengatakan satu hal. Mungkin kiamat itu sudah mulai bukan dalam bentuk api dan petir, tetapi dalam bentuk kacaunya batin kita. Dan siapapun yang ingin selamat dari kiamat batin harus memulai dari satu hal paling mendasar: mengenal dirinya sendiri. Orang Jawa bilang, sopo siro so ingsun, sopo dirimu. Siapa siro itu siapa dirimu, itulah aku. Nah, bukan sekedar ungkapan, tetapi petunjuk bahwa mengenali diri adalah jalan untuk mengenali Tuhan. Dan orang yang mengenal Tuhan dengan benar tidak akan mudah menyalahkan sesama. Disinilah letak perbedaan antara ajaran dan kesadaran. Ajaran itu bisa dihafal, tetapi kesadaran hanya bisa didapat melalui pengalaman, rasa, dan laku. Saya percaya Islam dan kejawen tidak bertentangan. Keduanya bisa berjalan berdampingan selama kita tidak memaksakan satu jalan sebagai satu-satunya kebenaran yang mutlak. Leluhur kita dulu sholat 5 waktu, tetapi juga masih nyadran, masih selamatan, masih nguri-uri kabudayan. Tidak pernah merasa harus memilih, karena bagi mereka agama dan budaya adalah dua sisi dari satu laku, yaitu adalah manunggaling kawula lan Gusti. Dan sekarang kita, ketika di dunia mulai kehilangan arah, mungkin inilah saatnya kebijaksanaan Nusantara akan naik kembali ke permukaan. Bukan untuk menyaingi agama apapun, tetapi untuk menjadi pelengkap rasa. Saya membayangkan kelak akan ada generasi yang membaca Al-Quran sambil memahami makna Serat Sentini, belajar tafsir sambil ngaji Widotomo, mengaji tasawuf, tetapi juga menghayati mocopat, dan yang menyembah Tuhan dengan logika, rasa, serta ketulusan. Nah, itulah yang saya maksud dengan kebangkitan setelah kematian. Bukan bangkit dari tanah, tetapi bangkit dari kebodohan dan kefanatikan. Mungkin akan ada yang marah dengan pendapat saya, dan itu wajar. Tetapi saya hanya ingin mengajak kita semua untuk merenung, bukan menggugat, karena hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi perdebatan. Ojo dumeh, ojo gumunan, ojo kagetan, lan ojo gampang mempeng. Jangan sombong, jangan mudah heran, jangan gampang kaget, dan jangan gampang terpengaruh. 4 pitutur itu tadi bisa jadi benteng kita di zaman kiamat batin ini. Zaman edan yang nyaris tak punya pegangan sama sekali. Zaman ketika cahaya malah disangka kegelapan. Saya bukan menggurui, tidak. Saya bukan orang suci. Saya bukan orang yang paling benar. Saya juga masih belajar. Tetapi melalui sharing dan pembabaran video ini, saya ingin berbagi bahwa makna kiamat bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dijadikan cermin agar kita lebih sadar lagi. Sudah sejauh mana kita mengenal diri kita sendiri? Karena kiamat yang paling berbahaya bukanlah kehancuran bumi, tetapi ketika manusia kehilangan rasa sebagai manusia. Kalau Anda merasa memang pembabaran ini bisa membuka sedikit wawasan,
Mohon bantu panjenengan silakan like, komentar, dan panjenengan subscribe dan klik super thanknya. Dan panjenengan bagikan video ini ke orang-orang yang Anda cintai. Semoga ini bisa menjadikan pencerahan, motivasi, penyemangat, refleksi, introspeksi diri. Karena bisa jadi satu video ini nanti adalah matahari kecil terbit dari arah yang tak Anda sangka-sangka. Semoga semua ini bisa menjadi berkah, bisa menjadi sebuah motivasi untuk kita semuanya dan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya pribadi saya. Dan kita bisa menjadi tatanan hidup lebih baik lagi yang positif kita gunakan untuk kedepannya di zaman yang ekstrim saat ini, modern, yang canggih, yang cepat, penuh tekanan, dan yang negatif-negatif bisa kita hindari. Saya doakan panjenengan sekeluarga diberikan kesehatan jasmani, panjang umur, dan rezeki lancar. Maka dari itu saya akhir wassalamu billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek do pengen sinau weton primbon Jawa langsung wae nek channel YouTube Hendri Kim Yong. Bener, ojo nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya. Sing sapa telaten nonton channel Hendri Kim Yong bakal temoto uripe lancar, rezekine utange ndang lunas. Mula ayo delengono channel Hendri Kim Yong terus ben tentrem uripmu. Ngger kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan primbon Jawa ning channel Hendri Kim Yong iki. Bener ngger ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Kanggo penonton setia channel Hendri Kim Yong, I love you much. Sehat wilujeng waras panjang umur kanggo kowe kabeh. Amin.